Welcome to my YouTube channel in the world of education. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Dunia Edukasi. Hari ini aku bakal nge-share mengenai salah satu materi, yaitu forecasting, dan cara pemecahan materi ataupun soal yang bakal aku kerjain hari ini. Nah, yuk kita mulai dari soalnya. Di sini aku ada tugas di mana untuk keterangannya itu ialah di sini disebutkan data volume penjualan PT Nusa Indah sebagai berikut. Untuk tahunnya sudah disebutkan, triwulannya juga sudah disebutkan, dan di sini kita ditugaskan untuk menentukan prediksi penjualan PT Nusa Indah tahun 2011 per triwulan dengan menggunakan metode least square and moment. Nah, di sini untuk least square and moment kita bisa melihat untuk total dari si tahun ini ada jumlahnya ganjil, maka kita nanti bisa menggunakan momen ganjil. Nah, untuk momen ini kita ada pilihannya, ada dua, yang genap sama yang ganjil. Dan untuk least square juga dia metodenya ada dua. Sebelum kita mengerjakan, di sini kan ada 4 triwulan. Nah, buat contoh aku hanya mengerjakan 1 triwulan aja. Nah, pertama-tama di sini kita pindahkan si soal ini ke jendela Excel dulu ya. Nah, di sini sudah terbuka untuk jendela Excel, kita bagi dua biar lebih gampang. Nah, di sini biar ketahuan, kita pindahin aja, copy paste aja. Data volume penjualan PT Nusa Indah sebagai berikut. Nah, di sini kita pindahin untuk tahun dan triwulan 1 sebagai contoh soal saja. Nah, ini dia. Kita pakai triwulan 1 aja sebagai contoh untuk pengisian metode least square dan momen ganjilnya. Sebagai contoh, di sini untuk tahun, dan di sini sebagai triwulan, ini sebagai tahun, dan ini sebagai triwulan 1. Oke. Ini kita bisa langsung kita rapikan. Sebelum aku mengerjakan soal ini, aku mau menjelaskan mengenai forecasting yang perlu kalian tahu. Apa sih itu forecasting? Forecasting adalah peramalan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Sama-sama kalian harus menentukan di sini metode least square-nya. Nah, untuk metode least square-nya kita ada rumus tertentu yang harus digunakan untuk mencari atau memecahkan metode tersebut. Metode ini yang harus kalian ketahui adalah metode jumlah kuadrat terkecil, di mana dari jumlah ganjil ini kita harus mendapatkan titik tengah, yaitu 0. Nolnya itu berarti di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 0, kita harus memberikan angka 0. Lalu ke atasnya itu kita harus kasih minus. Nah, sebelumnya kita harus ganti untuk triwulan 1 ini menjadi simbol Y, di mana di sini akan digunakan rumus dari metode least square.
Untuk ini kita ganti metodenya jadi X, kemudian kita taruh lagi di sini samping kolomnya ada X dikalikan dengan Y, yaitu untuk penjumlahan perkalian, dan di sini ada X kuadrat. Nah, mari kita coba mulai menghitung. Oke teman-teman, di sini X dikalikan Y. Untuk cara menghitungnya mudah sekali, dengan rumus sama dengan X dikalikan Y, lalu di enter. Ini adalah nominal yang akan didapat, kemudian kita sort ke bawah dan kita ganti formatnya accounting, lalu kita pilih 0 desimal dan simbolnya juga 0. Nah, ini adalah total yang akan kita terima dan kita jumlahkan selanjutnya. Untuk X kuadratnya itu, untuk cara penjumlahannya sama dengan X dikalikan X. Nah, ini sama, kita short ke bawah aja. Dan di sini kita cari total. Totalnya gampang, di sini kita pakai yang semua otomatis ya. Oke, yang ini juga sama, ini juga sama, pakai semua otomatis saja biar gampang. Ketika semuanya sudah dijumlahkan, di sini kita buat tabelnya dulu biar rapi. Di sini kita bold dan kita warnain juga. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah cara mencari atau cara mendapatkan rumus yang mudah, dengan catatan. Untuk syaratnya adalah di sini ya, untuk catatan syarat X sama dengan 0 untuk least square. Nah, di sini untuk rumus pertamanya adalah N. N yaitu jumlah total tahun yang telah terjadi pada saat itu. Untuk jumlah totalnya di sini ada banyak 13. Jadi di sini kita tulis N-nya sama dengan 13. Lalu untuk Y sama dengan, di sini Y kita kesampingkan rumus berikutnya A ditambah B kalikan X. Nah, untuk rumus yang pertama kita akan mencari perhitungan, yaitu A sama dengan Y dibagi N. Untuk angka nominalnya yaitu sama dengan, cara mencarinya yaitu dengan rumus sama dengan Y dibagi dengan 13. Ini adalah nominal pertama yang kalian sudah temukan. Di sini kita ganti untuk formatnya. Oke. Untuk cara kedua atau rumus yang kedua adalah B sama dengan Y dikalikan X dibagi dengan X kuadrat. Mengapa Y dikali X dibagi dikali X kuadrat? Nah, ini adalah simbol di mana harusnya bukan sih sebenarnya, harusnya D. Nih, karena kita ambil dari sini. Ini harusnya D.
bukan. Nah, di sini cara menghitungnya rumusnya sama dengan total dari si X dikali Y dibagi dengan total dari X kuadrat. Oke, ini yang kita dapatkan untuk nominal yang kedua. Formatnya kita ganti. Nah, setelah kita mendapatkan nominal pertama dan nominal kedua, di sini kita bisa langsung masukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikalikan X, Y sama dengan A, A-nya sama dengan angka yang atas, ditambah 4.562 dikalikan X. Nah, di sini kita baru jumlahkan. Ini ditambahkan dengan 4.562 dikalikan X. X-nya itu sama dengan 7. Mengapa 7? 7 itu didapat dari angka, kita kan di sini mencari prediksi penjualan PT Nusa di 2011. 2010 di sini simbol X-nya 6, maka 2011 otomatis simbolnya 7, maka kita di sini mencari 7. Kemudian di sini kita bisa langsung masukkan rumusnya sama dengan A ditambah B dikali dengan 7. Ini adalah hasil yang kita cari untuk prediksi penjualan tahun 2011 di triwulan pertama. Berapa nominalnya? Yaitu sebanyak 533,750. Ini dibulatkan ya. Ini adalah prediksi penjualan tahun 2011 di triwulan pertama. Jadi kalian bisa menggunakan cara ini, rumus ini pada triwulan 2, 3, dan 4. Dan seterusnya kalau kalian masih mau mencari triwulan selain yang ada di soal ini. Mungkin cukup sekian untuk metode Lasker di data volume penjualan PT Nusa Indah. Kita bisa langsung move ke data momen ganjil. Kita buka sheet berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita cari untuk data momen ganjilnya. Seperti yang pertama, di sini kita copy paste saja untuk tahun dan total, kemudian copy paste di sini. Di sini biar kita membedakan, yaitu metode momen ganjil. Nah, untuk kolom berikutnya kita bisa tambahkan, yaitu sama ada X, kemudian di sampingnya lagi ada X kuadrat, lalu ada X dan juga Y. Nah, sama nggak sih fungsinya? Sama aja sebenarnya, paling nanti beda di rumus cara pencariannya. Nah, bagaimana cara mencari si X, X kuadrat, dan XY? Pertama di sini untuk X-nya sama, tapi kalau yang tadi kan kita ambil dari titik tengah nolnya. Kalau ini untuk momen ini kita harus berurutan, yaitu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya.
Nah, di bawahnya ini adalah total, di mana kalian harus menggunakan rumus sum juga, sum ya. Kemudian untuk x kuadrat juga sama. Di sini rumusnya 0 dikalikan 0. Kita sort ke bawah, dan di sini kita pakai sum juga. Dan untuk x dikalikan y sama dengan kita sort ke bawah juga, dan di sini kita pakai rumus sum juga ya. Oke, di sini kita pakai formatnya agak diubah, counting, desimalnya 0 dan simbolnya juga kita 0. Oke, ini udah ketahuan. Nah, setelah ini apa yang harus kita cari? Ini adalah ini ya, triwulan 1. Nah, di sini kita bisa mencari rumusnya, yaitu rumusnya itu eliminasi, yaitu dengan rumus yang tidak jauh berbeda sama yang pertama, yang less yang tadi. Itu dia ada dua caranya, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Itu dia harus dieliminasikan atau harus dikalikan. Caranya, setelah kita mencari metode momen ganjil ini kan sudah tertera semua nominalnya ya. Kita mencari rumusnya. Untuk momen ganjil ini ada dua persamaan. Untuk rumus persamaannya yaitu persamaan yang pertama, kita ketik ya, persamaan yang pertama. Rumusnya adalah Y sama dengan N dikali A tambah B dikalikan X. Untuk persamaan yang kedua tidak beda jauh, yaitu Y dikalikan X sama dengan A dikalikan X tambah B dikalikan X kuadrat. Ini adalah dua persamaan yang harus kita cari terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus memasukkan eliminasi, di mana eliminasi adalah perkalian silang yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama, untuk cara mencarinya adalah angka total Y, yaitu sebentar, 6,523,570 sama dengan di sini kita masukkan angka 13 itu diambil dari data yang kita inginkan, yaitu di 2011. 2010 kan angka terakhirnya di sini X-nya 12, maka angka berikutnya 13 pada tahun 2011.
Kemudian di sini 13 dikalikan dengan A ditambah dengan B. Untuk B-nya ini dikalikan angka si X-nya yaitu 78. Nah, setelah sudah, ini adalah persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, untuk persamaan yang kedua, di sini kita bisa ambil si XY. XY itu totalnya adalah 39,971,770 sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan 78 ditambah B dikalikan 650 dari si X kuadrat. Ini adalah untuk persamaan yang kedua. Jadi ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Jadi kita ganti ya. Ini persamaan yang pertama, untuk persamaan yang kedua kita ganti warna jadi kuning biar ada perbedaan. Bagaimana cara mencarinya? Di sini cara mencarinya adalah, nah di sini cara mencarinya atau mengeliminasikannya adalah kita harus kalikan silang, yaitu untuk yang pertama adalah kita kalikan 6. Dari mana 6? Di sini kita ambil titik tengahnya 6. Kemudian di sini dikalikan 1. Nah, dari sini kita sudah dapat menghitung ya. Tapi sebelumnya kita harus mencari titik tengah atau tambahan untuk nilai si atau perkalian si B-nya itu ya. Nominalnya bisa didapat dari nilai tambahannya, yaitu sama dengan 78 dikalikan 6. Nah, ini adalah nilai tambahan yang akan kita gunakan pada rumus ini. Nilai si Y yaitu ini dikalikan dengan 6. Nah, kemudian di sini kita masukkan rumusnya kembali, yaitu 78 dikalikan A ditambah 68 dikalikan B. Itu untuk persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang kedua adalah ini 39 dikali 1. Untuk rumusnya sama dengan 78 dikali A ditambah angka si X kuadrat 650 dikalikan B. Oke. Kemudian di sini kita mencari penjumlahan, yaitu kita cari di sini sama dengan ini dikurang ini. Kemudian kita cari lagi di sini angkanya, yaitu si 600 sama dengan 650 dikurang 468. Oke. Setelah ketemu di sini B sama dengan, ini adalah total yang akan kita pakai di substitusi ya. Jadi cara menghitungnya adalah ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Nah, ini udah ketahuan, formatnya kita ganti dulu. Sudah, baru kita substitusikan.
Bagaimana caranya? Caranya adalah si angka Y ini totalnya 6,52357 sama dengan 13, yaitu angka yang akan kita cari pada tahun 2011 dikalikan A ditambah B dikalikan 78. Ini kita copy paste. Nah, angka si B ini udah ketahuan nih angkanya, kita ganti. Angkanya berapa? Si B ini angkanya adalah 4,56562 kalikan 78. Nah, baru nih kita masukin angkanya, angka yang sama, yaitu di sini kita ganti. Total dari 4,563 dikali 78 adalah 355,865. Bagaimana cara mencarinya? Gampang. Di sini kita tinggal masukin angka ini dikali 78. Nah, ini adalah angka yang kita dapat. Kemudian macam mana lagi? Kemudian kita turunin ke bawah lagi. Ini kita ubah angkanya jadi 13A sama dengan angka berikutnya, yaitu adalah penjumlahan. Dimana jumlah yang akan kita tentukan adalah angka yang kita akan pakai adalah angka dari si Y dikurang atau dibagi kurang atau dibagi tadi kurang. Ini adalah nilai yang akan kita masukkan. Caranya total Y dikurang dengan ini adalah hasil dari si 13A. Nah, selanjutnya kita turun lagi. A sama dengan, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah angka ini dibagi dengan angka selanjutnya di nominal 12 yaitu 13 sama dengan 47. Di sini formatnya kita ganti, yaitu 474,439. Nah, ini sudah ketahuan nih. Kita bisa turunkan lagi. Kita cari Y-nya. Y sama dengan A ditambah B dikalikan X. Bagaimana cara mencarinya? Di sini kita turunkan Y sama dengan A-nya itu adalah 474,439 ditambah B-nya yang tadi itu adalah B-nya adalah 4,562 dikalikan X. Kita turunkan kembali, kita ganti X-nya jadi 13 dikalikan 13 Y sama dengan Y yang akan kita cari adalah nominal yang tertera di sini, yaitu 474,439 ditambah dengan 4562 lalu dikalikan dengan 13. Nah,
formatnya kita ganti dulu. Nah, ini adalah jumlah Y yang kita cari. Jadi di sini untuk prediksi 2011 pada metode momen ganjil adalah senilai 533,750. Prediksi penjualan pada tahun 2011 dengan nominal ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dari aku untuk materi yang aku jelaskan hari ini, yaitu last square data ganjil dan momen data ganjil pada forecasting. Sekian dari aku hari ini. Terima kasih.